3 karakter atau sifat Allah. Yang pertama yaitu Allah adalah Allah yang baik. Mari kita baca di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan dan Allah itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Itu karakter melekat, saudara. So itu Allah ini tidak mungkin melakukan sesuatu yang jahat, merencanakan sesuatu yang jahat. Itu tidak mungkin. Karena dia adalah baik, pembawaannya baik. Allah itu baik adanya. Dan dikatakan Allah itu suka mengampuni, berkemurahan hati. Baca lagi Mazmur 119 ayat 68. Dan kalau saudara membaca Mazmur, berkali-kali di dalam kitab Mazmur itu ditulis bahwasanya Allah itu baik adanya. Engkau baik dan berbuat baik. Allah itu baik dan dia selalu berbuat yang baik kepada kita. Kita harus mengerti hal ini. Supaya jangan sampai kalau kita menghadapi sesuatu kita berpikir, wah Tuhan itu jahat. Kalau kita sudah salah persepsi, nanti kita keliru. Kalau kita sudah ragu kepada kebaikan Allah, kita bisa salah jalan. Kita bisa salah dalam mengambil keputusan. So itu jangan ragu. Allah adalah Allah yang baik. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kebaikan Tuhan itu tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang dia kasihi. Kebaikan Tuhan itu tidak terbatas kepada orang-orang yang baik saja. Tetapi dikatakan kepada semua manusia, apakah dia baik, apakah dia jahat, Tuhan itu tetap baik. Coba kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 45. Dikatakan oleh Tuhan Yesus demikian, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari. Perhatikan, Bapakmu itu menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Inilah Allah. Dunia hanya punya satu Allah, manusia hanya punya satu Allah. Dan bersyukur bahwa Allah ini adalah Allah yang baik. Dia tidak pilih-pilih, kebaikannya dicurahkan kepada semua umat manusia. Apakah dia orang baik, apakah dia orang jahat, apakah dia orang yang benar, apakah yang tidak benar hidupnya. Tetap anugerah Tuhan itu turun, saudara-saudara. Itu luar biasanya Tuhan. Begitu murahnya. Matahari, hujan, segala sesuatu, tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu berjalan dengan begitu rupa memberkati semua orang. Ini kebaikan Tuhan. Baca lagi Lukas pasal 6 ayat 35. Dikatakan demikian, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bayangkan, kadang kita tidak mengerti ya. Kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan karena kita ini jahat. Tidak bisa. Ya kita mungkin kita baik. Cuma kebaikan kita dibanding kebaikan Tuhan itu tidak ada artinya. Kita tidak bisa mengerti. Tuhan itu begitu baiknya. Dia memberkati itu tidak pilih-pilih. Bayangkan kalau Tuhan itu kepada orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, sudah melakukan perkara-perkara yang tidak benar, Tuhan masih begitu baik. Apalagi kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Kita ada anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa. Situ jangan pernah ragu kepada kebaikan Tuhan. Matius pasal 7 ayat 11 berbunyi demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus berkata, manusia saja, kita Bapak yang normal, itu selalu berusaha memberi yang baik kepada anak-anaknya. Ini yang normal, tidak usah ngomong yang baik, yang normal saja. Selalu dia ingin memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Tidak punya uang pun dicukup-cukupkan, apalagi punya uang. Ini manusia yang menurut Tuhan Yesus tidak ada yang baik cuma satu yaitu Allah. Ini manusia, apalagi Bapak yang baik itu. Dia pasti akan memberi yang terbaik untuk kita anak-anak Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita makin
mengasihi Tuhan, maka kebaikan Tuhan itu akan makin nyata dalam kehidupan kita. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara perhatikan ayat ini. Ini ayat yang luar biasa. Dikatakan setiap pemberian yang baik itu, ingat, semuanya datang dari Bapa segala terang. Dengan lain kata, Bapa itu akan selalu mencurahkan yang baik. Dan yang lebih luar biasa lagi dikatakan, tidak ada perubahan. Dalam bahasa Inggris dikatakan tidak bergerak, tidak ada bayangan yang bergerak. Bapa itu bagaikan matahari, dia menyinari dari atas, mencurahkan anugerah. Segala yang baik, pemberian-pemberian yang baik dia curahkan. Dan yang lebih luar biasa, tidak ada bayangan yang bergerak. Jadi berarti kalau sinar dia tidak bergeser. Karena begitu bergeser sedikit, maka akan terbentuk bayangan. Dia bergeser lebih banyak, bayangan akan lebih panjang. Tapi firman Tuhan berkata, tidak ada pertukaran bayangan. Dalam bahasa Inggris, no shifting shadows. Tidak ada bayangan yang berubah. Jadi sinar itu, terang itu, Bapa segala terang itu tidak pernah berubah, saudara-saudara. Anugerahnya kepada kita tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tetap baik adanya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang baik. Saudara-saudara, ingat, sampai selama-lamanya Tuhan itu baik adanya, saudara-saudara. So itu menghadapi segala sesuatu, saudara ingat, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah apapun keadaan kita. Dalam keadaan senang, susah, sehat ataupun sakit, saudara ingat Tuhan tetap baik adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang cinta. Allah itu mencintai kita atau Allah itu kasih. Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. God is love. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Karakter kedua dari Allah, dia itu kasih. Allah dengan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Tidak ada kebencian. Kita bisa lihat dalam kehidupan Yesus selama di dunia. Dia meskipun diperlakukan sedemikian rupa, dia tidak pernah menyimpan kebencian. Bahkan sampai saat-saat terakhir dia masih mengampuni orang yang menyalibkan dia. Allah adalah kasih. Kita sering sudah mendengar God is love. Makanya itu ayat yang paling populer di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Allah adalah kasih. Kasihnya sudah terbukti dengan dia mencurahkan, dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan berbicara dunia. Tuhan bukan berbicara anak Tuhan, bukan. Begitu besar kasih Allah kepada dunia. Tentu dunia di sini bukan gunungnya, bukan lautnya, tetapi orangnya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang cuma satu diberikan, saudara. Karena kasih. Kalau manusia mungkin sulit. Rasanya tidak ada yang bisa. Anak cuma satu, anak 10 diambil satu aja enggak mau, betul? Apalagi ini anak cuma satu, diserahkan, dikorbankan di atas mezbah. Dia izinkan anaknya menderita, dia izinkan anaknya mengalami siksaan sengsara. Karena Tuhan mau menyelamatkan dunia ini. Makanya kasih Allah itu sudah terbukti, tidak usah dipertanyakan lagi. Dan yang lebih luar biasa, saudara-saudara, kalau kepada dunia, Allah itu sudah begitu mengasihi, kepada kita, anak-anaknya, lebih lagi. Yohanes 15 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Yesus yang dikorbankan, dia juga menyerahkan diri untuk sahabat-sahabatnya. So itu kasih Allah itu saudara-saudara tidak perlu kita ragukan, tidak perlu kita pertanyakan. Tidak perlu kita bertanya, kalau Tuhan mengasihi kenapa kok begini? Apakah berarti Tuhan sudah tidak mengasihi? Tidak perlu kita ragu saudara-saudara. Karena Allah dengan kasih itu tidak bisa dilepaskan. Allah adalah kasih dan segala yang dia perbuat itu adalah mengasihi dan mengasihi. Di dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 dikatakan, Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kepada akhirnya. Kalau istilah kita sekarang, sampai titik darah yang penghabisan. Memang kita kadang-kadang tidak mengerti kasih Allah. Karena pengertian kita kalau kasih itu ya mesti yang baik-baik aja. Tapi kita sebagai orang tua kita tahu, kadang-kadang kasih itu juga pendisiplinan. Kadang-kadang kasih itu juga penghukuman. Kadang-kadang kasih itu juga teguran, ajaran. Karena kasih. So itu saudara-saudara, dalam menghadapi segala perkara, saudara tidak perlu meragukan lagi bahwa kasih Allah tetap kepada saudara tidak pernah berubah. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kalau sudah berkata gini, saya jadi teringat dengan perumpamaan tentang anak yang terhilang. Apa arti kasih yang kekal? Kasih yang kekal itu kasih yang menunggu. Bapak ini selalu menunggu kapan anaknya itu pulang. Tetap dia ada di situ. Dia tidak pernah bergeming. Setiap hari dia melihat pada kejauhan kapan ada bayangan dari anaknya. Itu saudara-saudara Bapak dalam Lukas pasal 15. Dan sungguh satu hari ketika anak bungsu itu pulang, firman Tuhan berkata, dari jauh Bapak itu sudah melihat. Itu bayangan anakku. Walaupun sudah tidak berupa orang, sudah mungkin compang-camping dan sebagainya saudara. Tapi dia kenal itu anakku. Lalu firman Tuhan berkata apa? Bukan anak bungsu itu yang lari, tapi bapak itu yang lari dan dia memeluk anaknya. Ketika anak bungsu itu mau ngomong, dia bisa berpikir, aku akan berkata, Bapak jadikan aku hambamu saja. Tapi bapak itu berkata, ayo pulang kembali, menjadi anakku kembali. Kasih Allah itu kekal adanya. Kasih yang tidak berubah sampai selama-lamanya. So itu saudara ingat senantiasa, Tuhan tetap mengasihi saudara. Apapun juga situasi dan keadaan saudara. Dan yang terakhir yaitu ajaib. Allah itu adalah Allah yang ajaib. Ini berbicara tentang kuasanya. Yang namanya kuasa Tuhan itu sudah tidak terbatas. Tidak ada batas. Kita berpikir, oh Tuhan, kalau Tuhan bisa menolong saya sampai ini saja saya sudah puas. Kadang-kadang kita berpikir demikian. Tetapi saya mau memberitahu dan mengingatkan, Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak, saudara-saudara. Itu firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Saya bisa menunjukkan banyak ayat, saudara-saudara. Dikatakan bahwa perbuatannya ajaib, namanya ajaib, kasih setianya ajaib, firman-Nya ajaib, segala sesuatu dalam kehidupannya ajaib. Kuasanya ajaib. Allah itu maha kuasa. Saya baca saja satu ayat, Lukas pasal 1 ayat 37. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, sebab itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Seringkali kita membatasi, kita begitu sempit, kita begitu kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Sebab itu kita harus yakin sepenuhnya bahwa Allah itu mampu menolong setiap permasalahan saudara. Inilah Allah saudara dan saya. Saudara, tadi sudah saya katakan dalam segala situasi, dalam menghadapi segala kondisi, yang paling kepepet sekalipun saudara. Dalam segala perkara, saudara butuh kesembuhan, saudara butuh damai sejahtera, saudara butuh pemulihan, Tuhan sanggup melakukan. Haleluya. Saya beri nomor telepon saja, saudara telepon ini. Telepon pertama 50151818.
telepon yang kedua. 2912333. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 81 ayat yang ke-8. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Kuncinya ini, saudara. 50151818. Kita lihat telepon yang kedua. Kalau tadi Mazmur, sekarang Yeremia. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa, yang baik, yang mengasihi kita, yang maha kuasa. Tapi tetap kita harus berseru kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat, Hakim-Hakim 10 ayat 16. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Perhatikan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tuhan tidak tahan, saudara-saudara, untuk segera menolong mereka. Saudara tahu, kalau saudara baca Hakim-Hakim, bangsa Israel benar-benar payah luar biasa. Kalau sudah saudara baca urut dari Yosua, saudara masuk Hakim-Hakim, seperti saudara dari ruang yang terang benderang masuk ke ruang yang gelap. Mereka benar-benar terjerumus dalam satu zaman yang gelap, yang luar biasa jahatnya, luar biasa bodohnya, dosa-dosanya luar biasa. Itu Hakim-Hakim kalau saudara mau baca. Tetapi dalam keadaan yang demikian, waktu mereka menghadapi kesesakan, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan selamatkan aku, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Waktu mereka berteriak sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka benar-benar menangis, minta ampun, mereka berteriak, bertobat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak tahan, saudara-saudara. Hatinya tidak tahan. Seperti seorang ayah, dia segera, seorang ibu, dia segera menolong anaknya. Padahal kehidupan mereka begitu jahat. Bangsa Israel hidup di dalam dosa. Ini saudara, kalau kita mau berseru kepada Tuhan. Apalagi saya percaya saudara semua yang ada di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang setia. Kalau saudara berseru kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau saudara berseru di dalam kesetiaan, Tuhan itu dekat dengan saudara. Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sebab itu, dalam menghadapi segala perkara, berserulah kepadanya. Jangan goyah, jangan putus asa, jangan kecewa dengan segala masalah yang saudara hadapi. Jangan patah semangat, jangan saudara menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah, Dia tetap adalah Allah yang baik. Dia tetap mengasihi saudara dan Dia tetap berkuasa untuk menolong kita. Kuncinya kita tetap berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nanti Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya.